Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Adinda. Saya dari Psikologi 2019 yang sekarang berada di semester 8. Saat ini saya sedang menyelesaikan tugas akhir di mana alhamdulillah saya sebelumnya sudah melaksanakan seminar proposal di mana saya mengambil tema tentang variabel stres kerja dan beban kerja di salah satu lembaga instansi di Kota Jambi. Kenapa saya tertarik dengan penelitian ini? Karena memang kebetulan saya juga magang selama 6 bulan di sana dan saya melihat bahwa terdapat permasalahan yang sesuai dengan variabel yang saya ingin teliti gitu. Sehingga saya berharap bahwa penelitian saya akan bermanfaat untuk instansi tersebut. Sebelum memilih variabel tentunya kita harus benar-benar mendalami permasalahan yang ada di instansi tersebut dengan melakukan wawancara ataupun observasi selama kita ada di sana, dan juga mungkin data-data pendukung yang memang mendukung permasalahan tersebut memang ada masalahnya di instansi tersebut, sehingga memang penelitian itu baik untuk dilaksanakan gitu atau diteliti. Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dari skripsi mungkin dari yang pertama kita identifikasi permasalahan terlebih dahulu, kemudian kita menentukan variabel yang sesuai dengan permasalahan tadi, terus kita pendalami dulu wawancara, terus data-data pendukung, kemudian baru kita menulis hasil wawancara kita dengan mengaitkan teori-teori sesuai dengan variabel yang telah kita buat. Di sisi lain kita juga perlu banget buat memperbanyak referensi, membaca referensi baik itu dari jurnal ataupun kita juga bisa untuk referensi dari skripsi cutting kita sebelumnya. Jadi kita bisa melihat gambaran-gambaran dari penulisan proposal yang baik dan benar itu seperti apa. Ditambah lagi juga kita kan sudah punya panduan penulisan skripsi, jadi itu juga harus dipahami dan dipelajari sehingga pas menulis kita memang sesuai dengan panduan yang sudah disediakan. Kenapa saya bisa cepat untuk melaksanakan sempro kemarin? Itu memang karena saya itu mempunyai keyakinan bahwa suatu pekerjaan itu jangan sampai ditunda-tunda. Jadi memang saya itu udah menyicil-nyicil itu tiap minggu saya lakukan bimbingan, lakukan revisi, lakukan perdalaman lagi, sehingga memang ketika di akhir saya memang sudah menyelesaikan proposal itu. Jadi ya mungkin memang ada beberapa teman-teman yang memang suka menunda-nunda pekerjaan, jadi akhirnya bertumpuk sehingga saya sudah menyelesaikan 1 minggu ini, teman yang satunya mungkin 2 minggu baru melakukan bimbingan. Itu sih tipsnya, memang harus jangan menunda-nunda pekerjaan. Untuk yang dipersiapkan selama menjelang seminar proposal itu yang pertama tentunya mental, karena memang kalau misalnya kita nggak tenang ataupun saat melaksanakan ujian kita nggak tenang itu nanti takutnya ngeblank atau takutnya malah kita pas ngejawab malah larinya kemana-mana. Jadi memang H-1 itu emang harus dipersiapkan. Besok aku ujian seminar proposal, pokoknya aku harus siap apapun itu, ya itulah kemampuan aku. Jadi tidak ada menyesal di kemudian hari. Kalaupun memang belum memuaskan, nggak apa-apa, langsung kerjain aja gitu. Ditambah lagi mungkin untuk persiapan secara ujiannya itu yang pertama kita harus membawa bukti-bukti referensi, mempersiapkan seluruh jurnal yang kita gunakan di satu folder agar nanti kalau misalnya ditanya kita langsung tunjukkan. Terus juga jangan lupa menghubungi dosen itu. Kalau kemarin saya itu H-5 sudah menghubungin sesuai dengan jadwal, terus H-2, H-1 dan paginya itu masih saya chat atau hubungi dosen buat mengingatkan saja kalau misalnya dilaksanakan pada waktu dan tepat ini gitu. Jadi memang komunikasi itu kan sangat penting, jadi jangan sampai nanti kita ada miskomunikasi dengan dosen gitu. Untuk pelaksanaan seminar proposal saya kemarin tentunya saya mempersiapkan PowerPoint untuk presentasi mengenai penelitian saya, dimana ya nggak harus panjang-panjang tapi yang penting singkat, padat dan jelas gitu. Jadi memang saya pas latar belakang pun saya harus langsung ke poin-poin permasalahan, kemudian langsung metode, terus mungkin ada sedikit atau sekilas tentang landasan teori, karena memang pas pelaksanaan itu lebih dibahas lagi pas sesi tanya jawab sama dosen penguji. Kalau untuk menjawab pertanyaan penguji itu mungkin menunggu waktu yang tepat, karena memang mungkin pas itu penguji sedang menjelaskan, jangan sampai kita memotong pembicaraan beliau, dan juga memang
ketika ditanyakan baru kita menjawab gitu. Jadi kita lebih fokus kepada masukan-masukan dari beliau. Dan pastikan lagi pada saat seminar proposal itu kita harus mempunyai satu folder di mana semua referensi yang kita gunakan itu berada di folder itu. Jadi ketika penguji menanyakan ini referensinya dari mana, kita bisa langsung tunjukkan. Yang sangat penting untuk yang harus kalian ingat bahwa ketika pelaksana seminar proposal jangan lupa untuk mencatat ataupun merekam dari seluruh proses ujian itu. Jadi ketika kita memang melaksanakan revisi, jadi nggak susah-susah lagi buat nanya ataupun memahami dari masukan dosen penguji gitu. Dan juga di sisi lain teman-teman perlu ingat bahwa pada saat seminar proposal apabila teman-teman tidak kurang memahami masukan dari dosen penguji, itu nggak apa-apa, ditanya aja gitu, jangan sungkan. Jadi biar nanti teman-teman paham juga pada saat pelaksanaan revisinya gitu. Kalau ditanya deg-degan pada saat pengumuman kelulusan Sempro itu sangat deg-degan, karena kemarin juga saya sendiri kan disuruh keluar terlebih dahulu sama teman-teman yang nonton. Terus pada saat masuk itu deg-degannya luar biasa karena memang takut karena bakal ini ngulang ataupun dipending dulu. Jadi kan ya kita pasti harapannya pasti ya walaupun belum memuaskan ataupun perlu diperbaiki, tapi kan pasti harapannya bisa lanjut gitu. Pasti deg-degan. Pada yang paling berkesan dari pelaksanaan seminar proposal saya kemarin itu karena pada saat pengumuman kelulusan seminar proposal, karena di situ saya merasa sangat bersyukur kepada Allah, kepada dosen penguji saya, kepada dosen pembimbing saya yang telah memberikan kesempatan saya untuk lanjut gitu, untuk menulis proposal ataupun revisi, juga melanjutkan untuk penelitian. Bagi teman-teman yang akan menghadapi seminar proposal, intinya jangan takut, jangan ragu sama kemampuan kita, dicoba aja dulu, jangan juga ditunda-tunda karena takut menghadapi seminar proposal. Pokoknya hadapi aja, semuanya pasti ada jalannya, jadi tetap semangat terus. Baiklah, cukup sekian pembicaraan kita. Terima kasih atas perhatian teman-teman, pokoknya selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.